Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kakao semua, selamat datang di channel seputar pertanian. Banyak banget yang nanya, Bang, NPK yang bagus buat kakao itu yang mana? Lalu kapan dikasih? Gimana cara ngukurnya? Tenang, di video ini kita bahas tuntas mulai dari jenis NPK, cara aplikasi, dosis, sampai kombinasi terbaiknya biar kakao subur dan rajin berbuah, khususnya buat kakao muda dan yang udah mulai berbuah. Yuk kita bongkar satu-satu biar nggak asal tabur pupuk. Oke, sebelum ngomongin merek dan dosis, kita harus paham dulu apa itu NPK. N itu nitrogen, fungsinya buat pertumbuhan daun dan tunas. Lalu P atau fosfor, fungsinya untuk akar dan pembentukan bunga. Lalu K yaitu kalium, untuk memperkuat buah, batang, dan ketahanan penyakit. Nah, kalau kakao kita masih muda, di bawah usia 1 tahun, kita butuh dorong pertumbuhan akar dan tajuk. Tapi kalau udah mulai berbunga, kita harus kurangi nitrogen dan fokus ke P dan K atau fosfor dan kalium. Perbandingan umum untuk pupuk NPK yaitu 15 15 15 itu seimbang, cocok untuk tanaman muda ataupun yang 16 16 16. Lalu ada 12 12 17 2 seperti Yaramila, lebih banyak kalium, cocok buat kakao mulai berbunga. Nah, yang untuk 16 16 atau NPK Mutiara alternatif seimbang, tapi harganya agak mahal, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dosis ini. Penting karena kebanyakan petani terlalu banyak atau terlalu sedikit ya, teman-teman. Untuk umur 1 sampai 6 bulan, dosis 10 sampai 15 gram per batang. Untuk frekuensi pemupukan, lakukan 2 sampai 3 bulan sekali. Lalu setiap 3 bulan campurkan dengan kohe kambing tapi yang sudah difermentasi. Untuk umur 6 sampai 12 bulan, teman-teman bisa menggunakan dosis 25 sampai 30 gram per batang tiap 3 bulan. Fokus perkuat tajuk dan akar, jadi pakai NPK yang seimbang. Nah, untuk umur 1 tahun ke atas atau yang sudah mulai berbunga, dosisnya 40 sampai 50 gram per batang. Frekuensi 3 bulan sekali, teman-teman. Nah, jenis pupuk yang saya gunakan untuk kakao yang sudah mulai berbunga yaitu yang tinggi K, misal 12 12 17 2 seperti Yaramila atau Gromer. Tips, teman-teman ya, jangan tabur di pangkal batang. Buat parit kecil meringkar dari batang, tabur merata lalu tutup tanah. Fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kalau hanya andalkan pupuk NPK pabrikan, hasilnya nggak akan memuaskan ya, teman-teman, atau nggak maksimal. Makanya saya selalu kombinasikan dengan kohe kambing seperti yang
sudah terfermentasi. Nah, pola kombinasinya teman-teman 3 bulan sekali. Lalu saya kasih 1 ember per batang. Ini bantu jaga mikroba di tanah teman-teman, dan serapan pupuk lebih maksimal. Keuntungan kombinasi yaitu akar lebih panjang teman-teman, tajuk tetap subur, lalu bunga tidak cepat rontok, dan tanah tidak cepat rusak. Sekarang kita bahas kesalahan umum yang sering terjadi di kebun kakao teman-teman. Yang pertama yaitu biasanya tabur terlalu dekat dengan batang. Lalu yang kedua, dosis terlalu banyak teman-teman, daun subur lalu bunga hilang. Itu untuk kakao yang umur 1 tahun atau yang sudah mulai berbunga. Lalu cuma pakai nitrogen tinggi terus seperti urea teman-teman, itu tidak bagus. Pupuk NPK tidak dipendam teman-teman, itu biasanya menguap. Lalu pemupukan tidak konsisten, jadi tanaman stres, tidak stabil. Solusinya teman-teman, pakai alat ukur sederhana, gelas aqua 200 ml, lalu atur jadwal di kalender tanam. Jangan lupa semprot perangsang bunga alami untuk membantu hasilnya, yaitu untuk kakao yang sudah mulai berbunga. Jadi sobat kakao, pupuk itu ibarat makanan utama pohon kita teman-teman. Kalau kita kasih pas dan teratur atau seimbang, pohon akan rajin berbunga dan buah nggak putus. Jangan terlalu tergantung pada merek mahal teman-teman. Yang penting kita ngerti kandungannya, tahu cara aplikasinya, dan mau rutin rawat kebun. Kalau sobat punya pengalaman seru pakai NPK tertentu, atau malah nemu kombinasi jitu, tulis di komentar. Kita belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita bahas cara mencegah bunga dan buah kakao muda agar tidak rontok. Salam panen melimpah, tetap semangat dari kebun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.